aku pengen nanya nih, kalau UKM basket tuh dari kapan adanya gitu, dari sejak kapan berdirinya di Unibi ini? Boleh dari Kak Abdul dulu. UKM basket sendiri itu didirinya tuh 2018 ya. Tadi ngomongin ada pelatih baru ya, coach baru. Boleh dong di spill dan dikenalin siapa nih pelatih barunya basket? Oke. Siapa jadi kita punya 3 coach. Yang 3 ya? Coach pertama itu namanya Siaran edukatif, ringan, dan unik. Halo penonton setiap podcast, balik lagi Naila di sini. Kali ini aku lagi ditemenin sama kakak-kakak yang cantik dan ganteng juga kece-kece. Jadi salah satu UKM yang keren banget nih, UKM olahraga, apalagi kalau bukan UKM basket. Halo kakak-kakak. Halo. Boleh nih kenalan dulu sama teman-teman di rumah. Halo, kenalin nama saya Abdul Rahman, sebagai ketua UKM basket. Halo, kenalin nama aku Angel, sebagai wakil UKM basket. Oke, ketua dan wakilnya ya. Ya. Dipanggilnya apa nih? Kak Abdul. Abdul aja. Kak Abdul aja. Dan Kak Angel ya. Oke, aku lagi sama Kak Abdul dan Kak Angel. Aku pengen ngobrol-ngobrol dikit nih tentang UKM basket. Ya. Tapi sebelumnya aku pengen nanya nih, kalau UKM basket tuh dari kapan adanya gitu, dari sejak kapan berdirinya di Unibi ini? Boleh dari Kak Abdul dulu. UKM basket sendiri itu didirinya tuh 2018 ya. Berdirinya dari tahun 2018, mulai aktif tuh tahun 2023 ya. 23 kita baru mulai aktif kembali. Awalnya tuh di 2018 itu tuh kita tuh sempat aktif banget tuh sampai pernah ikutin 5 liga mahasiswa tuh ya, kompetisi paling tinggi di waktu 2018. Ya. Sampai ke Liga 2-nya, cuma karena faktor mungkin ya anggotanya kurang lagi, terus dari latihannya juga kurang, jadi COVID mungkin juga ya, bisa, jadi menurun lagi lah, jadi udah nggak aktif, udah nggak dapat lagi. Oke, jadi mulai dari nol lagi di 2020. Ya, 2023. Oke, ternyata dari 2018 sempat vakum, tapi on lagi nih di 2023. Oke, sebenarnya UKM basket ini latihannya tuh seringnya di mana sih? Kayak di kampus kah, atau ada satu tempat yang di luar kampus, atau gimana nih? Dari Kak Angel mungkin? Kalau latihan itu seringnya di GOR akhir-akhir ini, karena dari anak-anak juga pengennya kadang full court, jadi bisa game. Tapi kalau di sini tuh biasanya cuma fisik, fundamental, dan 3x3 doang sih. Fisik tuh gimana tuh? Contohnya kayak apa yang dilakuin? Ya, kalau dari fisik tuh kayak kita kan buat basket tuh nggak ada buat jalannya sebenarnya kali ya. Jadi lari lah terus. Jadi kita latihan di sini tuh dari kayak fundamentalnya. Paling di sini tuh karena lapangannya kurang ya, jadi kita latihannya cuma shooting, layup, terus ya fisik lah di sini, kayak lari yang gitu-gitulah. Jadi intinya kalau latihan fisiknya mah di sini, tapi main dan sebagainya yang lebih serius mungkin di GOR. Tapi basket tuh udah berapa banyak nih anggotanya sejauh ini? Kalau misalnya dari angkatan 23 sama 22 23 tuh 20-an. Ada 20-an. 20 menjelang 30 lah. Ya, ada. kalau yang aktif ya. Dari 24-nya mungkin ada atau kalau dari 24-nya tuh sekarang mereka yang rame tuh ya. Justru lebih banyak ya dari angkatan-angkatan sebelumnya. Tapi gimana sih proses rekrutnya dari UKM basket ini? Mungkin ada teman-teman yang sebenarnya masih pengen ikut dan juga join, tapi bingung harus kemana gitu. Gimana nih Kak? Kalau proses rekrutnya itu sebenarnya kita nggak ada yang seleksi atau dan lain-lain gitu. Paling siapapun bisa masuk gitu. Iya, siapapun yang punya potensi atau bakat basket. Hobi dari SMA, dari SMP mungkin kembangin lagi di sini. Pror gitu. Jadi nanti kalau yang mau ikut lagi boleh dicari dua teteh ini. Masuk saja. Oke, dari tadi ya aku pengen nanya nih, ada nggak sih
lomba atau lomba yang pernah diikutin atau yang akan diikuti? Nah, kalau misalnya lomba yang pernah kita ikutin tuh, kalau misalnya yang 5 on 5 ya, mungkin Apa yang 5 5 on 5. yang 5 full on court 5, ya, oke. Oke. ya yang resminya lah. Di paling yang kemarin yang akhir itu yang 2018 itu yang 5 Di sampai mana tuh? kurang tahu ya kalau tempatnya tuh, tapi itu tuh liga di seluruh inilah Indonesia lah, liga mahasiswa wow, ya. satu Indonesia ya? Udah masuk liga 2-nya lah kalau Wah, misalnya keren-keren. waktu itu. Tapi kalau karena sempat padam, nah waktu 2023 kita juga pernah ikutan 3x3 di PPJ. Jadi kalau next kalau lombanya apa nih? Nah, Kira-kira rencana ya, karena kita baru ada coach juga kan ya, jadi wow. barulah coachnya, jadi kita mulai latihan serius lagi, fundamentalnya dibenerin lagi. Kalau misalnya kita udah siap nih dari segi permainan, mental dan lain-lainnya, kita pasti bakal ikutan 5 kembali lah. Oke, mau ada lomba lagi berarti ya? Ya, Tadi ngomongin ada pelatih baru ya, coach Ya. baru. Boleh dong di spill dan dikenalin siapa nih pelatih barunya? Basket. Oke. Siapa Boleh Jadi saja. kita punya 3 coach. Yang 3 ya? Ya. coach pertama itu namanya Coach Stanley, yang kedua Coach Adit, dan yang ketiga Coach Rifki. Nah, Ya. mereka bertiga itu dari klub Komunitas HBB ya, komunitas Hobi Basket Bandung. Ya, Oh. kalau ada yang tahu HBB. Dari luar berarti ya? Iya. Dan kebetulan kenalannya aku, jadi mereka bisa bantu lah di UKM Basket. Wow, seru. Udah ada coachnya ya, berarti udah lebih terarah dan Iya, terlatih lah benar. ya gitu ya. Oke, aku pengen nanya nih, tapi dari semuanya itu ya, apalagi sempet vakum, apa sih tantangan yang kalian hadapin di UKM Basket ini? Kalau tantangan sih karena waktu dulu-dulu tuh kurangnya minat anggotanya tuh karena nggak ada pelatih ya. Oh, oke. Dan ya alhamdulillah sekarang karena adanya pelatih Nggak mulai ada. ramai lagi nih, angkatan 22, 23, 24 juga lebih serius latihannya karena udah ada coach baru. Terus dari segi ini sih tempat kita tuh Iya. kan, Dari tempat ya. ya mau kita tuh maunya tuh latihan tuh full court ya, di ya yang lapangan full. Oh, yang besar lah ya. Yang besar. Karena di sini tuh ya kita cuma setengah lapang, jadi kalau misalnya semua anggota latihan di sini kan jadi Penuh. berdepatan. Oh, oke. Jadi kita latihannya di gor, terus nggak selalu dapat gitu kalau misalnya di gor tuh. Harus penuh war Ya, ya. harus war. Wah, penuh ya. Penuh. Wih, itu dia tantangan dari UKM Basket. Cuman aku pengen nanya juga nih, pengen penasaran. Kenapa kan kalau di sini cuma satu ya ringnya? Iya. Apa yang ngebedain ring satu dan ada ring lagi? Nah, kalau misalnya ada 2 ring nih, kita bisa latihannya lebih ke gamenya. Jadi kita ngelatih pola, ya gameplaynya diperbaikin. Jadi kan kita bisa ngebagi 2 tuh. Jadi mana yang tim open, mana yang defense lah. Jadi dibagi 2 tim. Sebenarnya di lapangan ini juga bisa game sih, bisa main. Cuma bedanya ada 2 ring dan Satu ring. fokus ke ya Ya, 5 on 5 gitu Oh, loh. Karena emang di liga-liga atau turnamen-turnamen itu kan kebanyakan 5 on 5 ya. Iya. Jadi kita lebih terlatih lah kalau misalnya di gor yang lapangnya gede gitu. Tapi bisa kan misalnya kayak kompetisi yang kemarin nih udah diselenggarain sama Onibi, ternyata itu kan kompetisinya cuman tetap satu Iya. ring gitu. Gimana tuh? Nah, kebetulan pas kompetisi kemarin di sini tuh Unibi Hypercourt tuh 3x3 tuh collab sama Emperor juga. Oh iya, sama UKM ini. Ya. Kalau mungkin yang 3x3 itu emang fokusnya ke 3x3 Kak. Jadi Satu pun iya, bisa satu gitu pun ya. Ya. bisa. Tapi kalau di luar tuh emang kebanyakan 5 on 5 Ya. sih. Jadi Terus kompetisi buat apa sih kategorinya mahasiswa ya? Jarang ada 3x3 itu, Oh. adanya kayak 5 5 on 5 yang gitu-gitu. 3x3 itu biasanya tuh umum. Oh, oke, berarti skalanya harusnya udah besar lah ya gitu, Iya. 5 sama 6. Oke, jadi begitulah guys ya. Terus aku tuh pernah dengar ya kalau bedanya poin kalau masukin dari jauh dan dari dekat tuh gimana tuh? Kalau dari jauh sama dekat tuh beda-beda.
Kalau misalnya dari garis itu kan ada garis itunya Kak. Iya. Nah kalau misalnya di dalam itu 2 poin kalau dari basket tuh. Kalau misalnya di luar garis itu disebutnya 3 point. Oh, 3 point itu dari luar garis malah. Iya, dari luar garis. Dapatnya juga beda Kak poinnya, 3 poin dan 2 poin gitu. Oh gitu. Oh, itu yang membedakannya ternyata ya. Kalau misalnya chest pass tuh apa tuh? Chest pass tuh passing ngarah ke dari dada. Dari dada ke dada, jadi harus pas gitu. Oh, oke. Jadi dari dada ke dada lagi gitu. Jadi nggak boleh ke atas, ke bawah. Supaya gini aja ya. Supaya gameplaynya enak. Ya, Oke. Tapi ada nggak sih teknik lain selain dari chest pass itu? Banyak sih, kayak kalau misalnya dari segi passing mah ada chest pass, bound pass, head pass yang ke atas, terus kalau misalnya dari shooting tuh banyak juga sih, kayak 3 point, 2 point. Oh, ada layup. Layup ya. Banyaknya mah kalau misalnya itu mah dari layup sih. Layup banyak gayanya lah kalau misalnya dari layup tuh, karena kan sambil lompat juga ya, jadi kita bebas gimana ya. Basicnya itu sih Kak. Ya. Berarti banyak banget ya teknik-teknik dari si basket ini, dan juga poin-poinnya juga ternyata beda-beda, ada yang 3, tadi ada yang 2. Oke. Terakhir nih, pertanyaan terakhir, aku pengen nanya ke kakak-kakak dan mungkin bisa menyampaikan juga apa sih harapan kakak-kakak buat UKM basket ke depannya. Boleh dari Kak Abdul dulu. Harapan ya, harapan UKM basket ke depannya mungkin kita karena udah ada pelatih jadi lebih terstruktur lah. Lebih terstruktur ya. Kita bisa aktif lagi di kompetisi-kompetisi. Semoga ya bisa ikutan lomba-lomba lagi dan menciptakan prestasi-prestasi lagi. Ya. Kalau dari Kak Angel nih? Kalau dari aku mungkin buat teman-teman mahasiswa yang punya bakat, hobi atau potensi basket, boleh join ke Emperor karena di sini kita tidak ada senioritas, kita semua sama, nggak ada yang jago, nggak ada yang lebih tinggi lah, kita semua sama-sama belajar. Kita latihan bareng. Iya, latihan bareng, dan mungkin betul kata Abdul udah ada coach ya, jadi kita semakin terarah lah bakal kemana tujuannya gitu. Jadi harus ikut Emperor sih. Boleh juga di-spill Instagram atau medsosnya punyanya basket Unibi nih. Kalau media sosial kita adanya di Instagram aja ya. Oke, apa tuh namanya? Emperor. Unibi Emperor. Dikepoin kalau mau join langsung DM dan atau temuin langsung 2 kakak ini ya. Ipus cute barangkali. Ipus cute ya. Oke, aku dari tadi udah seru banget ngobrol sama kakak-kakak dari UKM Basket, tapi aku pengen ngasih tahu nih ke teman-teman di rumah kalau PMB Unibi Gelombang 2 masih dibuka sampai 31 Juli. Jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung bersama kami di sini dan bisa langsung join juga sama UKM dari basket ini. Oke, aku mau ngucapin makasih nih sama kakak-kakak karena udah berbagi ilmu dan juga pengetahuan nih buat aku dan juga teman-teman di rumah. Dan juga mau ngasih tahu nih teman-teman di rumah, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga tinggalin komen buat ngasih saran next episode. Dan juga aku mau bilang makasih sama teman-teman kru di belakang layar. Naila di sini pamit undur diri. Dadah.